Jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah Taman Yasmin Sektor 6. Bapak majelis ilmu yang dirahmati Allah, yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang penetapan hari Arafah dan Idul Adha menurut tinjauan syariah. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita membuka surat At-Taubah, salah satu ayat yang kita bahas mendasari kajian kita pada malam hari ini. Silakan buka surat At-Taubah, surat 9 ayat 3. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulahu. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Silakan, ada yang bisa baca terjemahannya? Ada? Surat At-Taubah ayat 3. Yang punya HP ada aplikasi terjemahan atau Al-Quran, saya akan buka terjemahannya. Ya, silakan. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Sekali lagi dibaca terjemahnya. Dan satu maklumat pemberitahuan. Dan satu maklumat pemberitahuan terus dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kepada umat manusia pada hari akbar. Ya, itu yang sebetulnya menjadi topik kajian kita, pembahasan kita hari ini. Wa adzanun, adzan di situ diartikan dengan maklumat. Adzan itu maklumat. Jadi kalau orang adzan salat, maklumat memberitahukan bahwa sudah masuk waktu salat. Segeralah, bergegaslah untuk salat. Adzan itu. Nah, di sini diartikan wa adanun dan maklumat dalam kurung sudah pemberitahuan. Dari mana maklumat ini? Minallahi wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Ilan nasi, kepada semua manusia. Maklumat ini disampaikan kapan? Yaumal hajjil akbar, pada hari Haji Akbar. Apa isi maklumatnya? Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu. Allah telah berlepas diri, bebas dari segala ikatan perjanjian-perjanjian yang dilakukan bersama-sama dengan kaum musyrikin, khususnya terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Turunnya surat Al-Bara'at, surat Taubah ini menjelaskan tentang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mengutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu rombongan berangkat pada tahun ke-9 Hijriah
kembali dari perang Tabuk. Rasulullah menugaskan keduanya untuk mengumumkan tentang pembatalan perjanjian damai Hudaybiyah, dilakukannya pada hari Haji Akbar. Apa itu Haji Akbar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqafa yauman nahri. Rasulullah berdiri kapan? Yauman nahri, pada hari Nahr. Nahr itu artinya kurban. Pada hari raya kurban. Di mana dia berdiri? Bainal jamarat, di antara tempat melontar jumrah. Para hujat mesti tahu karena mereka mengalami. Karena ini adalah salah satu di antara manasik haji yang wajib dilaksanakan. Ya. Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah berdiri di antara jamarat, ada 3 jamrah. Ya, jumrah Aqabah, jumrah Ula, jumrah Wusta. Dia berdiri fil hajji lati hajja fihi, ketika haji tahun di mana Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Kapan tuh? Tahun ke-10 Hijrah. Ibadah haji itu diperintahkan, ada yang mengatakan pada tahun ke-5 Hijrah, ada yang mengatakan perintahnya sama dengan perintah untuk saum Ramadan, cuma pelaksanaannya kaum muslimin baru mendapatkan kesempatan untuk berhaji justru pada tahun ke-10 Hijrah. Setelah pembebasan kota Mekah. Setelah kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Jadi pada tahun Rasulullah berhaji cuma 1 kali itu seumurnya, tahun di mana setelah selesai menunaikan ibadah haji kembali ke kota Madinah, beberapa bulan kemudian beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itulah, di saat itu, faqala ayyu yaumin hadza, ini hari apa? Tanya Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Faqalu hadza yaumun nahri. Mereka menjawab, ini adalah yaumun nahr. Kalau diterjemahannya adalah hari raya korban. Nahr itu untuk digunakan istilah itu untuk penyembelihan onta. Kalau menyembelih sapi, kambing, domba, ayam, itu bahasanya adzibhu. Ya. Para sahabat mengatakan hadza yaumun nahri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza yaumul hajjil akbar. Inilah yang dimaksudkan dengan Quran surat At-Taubah ayat 3 tadi yang dibacakan. Jadi hari haji akbar itu adalah hari di mana para jamaah haji sedang melontar jumrah di Mina. Kapan tuh? Pada tanggal 10 Zulhijjah, yang oleh kita dirayakan menjadi Idul Adha. Idul Adha itu artinya hari raya penyembelihan juga, hari raya kurban. Dhahiyah. Karena dilakukannya pada waktu selesai salat Id, yaitu waktu duha, jadi disebut dengan Adha. Jadi hari Nahar atau hari raya kurban, atau kita sebut dengan Idul Adha itu kapan terjadinya? Pada saat para jamaah haji sedang melontar jumrah, hari pertama
tanggal 10 Zulhijjah. Setelah dari Arafah. Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Jadi, karena di Arafah mereka wukuf. Wukuf itu merupakan rukun haji puncaknya. Kalau orang pergi haji tapi tidak wukuf di Arafah, maka hajinya belum sah. Dia harus mengulangi lagi pada tahun berikutnya. Kalau dia sudah sempat wukuf di situ, walaupun pelaksanaannya lainnya, karena misalnya dia sakit, tidak bisa bermalam di Muzdalifah, tidak bisa melontar jumrah, masih bisa diwakilkan. Terjumrah Aqabah itu pada hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melontar jumrah, tahallul, menyembelih hewan kurban. Itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita sudah diumumkan ya, Bu. Idul Adha tanggal berapa kita? 10 Zulhijjah. Benar jawabannya. Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah, betul. Karena Idul Adha adalah rangkaian dari ibadah haji di mana setelah wukuf tanggal 9 Zulhijjah, maka Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Tapi kan penetapan kita di kalender tanggal berapa itu? 1 Juli apa 10 Juli apa 9 Juli gitu. Ya. Ada 2. Tahun ini kita berhari 2 kali. Ada yang melaksanakan tanggal 9 Juli, 10 Zulhijjah juga, dan ada yang melaksanakan tanggal 10 Juli, 10 Zulhijjah. Kenapa bisa terjadi perbedaan ini? Ya. Nah, yang kita jelaskan tadi baru nama ya, baru nama. Idul Adha atau Yaumun Nahar itu di Quran surat At-Taubah ayat 3 namanya Haji Akbar. Kapan disyariatkannya Idul Adha? Ya. Ini ada cerita panjang. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Nasai Ibnu Hibban, kana li ahli al-jahiliyati yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Ceritanya bahwa orang-orang Arab jahiliyah dahulu di kota Madinah khususnya, mereka mempunyai 2 hari raya. 2 hari raya yaumani fi kulli sanatin, pada setiap tahun. Yal'abuna fihima, mereka merayakan itu dengan main menari tari perang dan lain sebagainya. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kapan Rasulullah hijrah ke Madinah? Tahun keberapa? Tahun ke-13 kenabian, dan itu menjadi tahun pertama hijrah. Pada tahun pertama hijrah itulah kisahnya di sini. Dia mendapatkan kaum muslimin masih bersama-sama dengan musyrikin merayakan 2 hari ini. Itu yang seperti Yaumul Bu'ats, hari kemenangan kaum suku Aus mengalahkan suku Khazraj. 2 suku besar ini selalu terjadi perang tanding, bahkan dikisahkan hampir 120 tahun, jadi 1 abad lebih. Permusuhan dan pertentangan, perperangan terjadi. Dan karena kemenangan ini di tangan kaum suku Aus, mereka merayakan pada setiap tahun yang disebut Yaumul Bu'ats. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kalian sebetulnya sudah punya 2 hari raya. Itu cerita tentang hari raya ini. Qad abdalakumullahu fihima khairan minhuma. Allah sudah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada hari yang kamu sedang rayakan ini.
Apa kata Rasulullah? Yaumul fitri wa yaumul adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya hari raya itu sudah Id. Id itu artinya hari raya sebenarnya. Kenapa disebut hari raya? Karena itu hari yang berulang kembali. Ada yang udah di hari yang berulang kali kemudian diperingati sehingga menjadi Id. Idul Milad itu hari Natal. Karena umat Kristen selalu memperingatinya setiap datang itu. Milad itu kelahiran, tapi di sini Merry Christmas. Hari Natal itu. Idul Milad, Idul Adha, hari raya kurban. Hari raya di mana kalau para jamaah haji sedang melontar jumrah dan kemudian dilanjutkan dan menyembelih hewan kurban, kita di tanah air masing-masing kita salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Kalian punya 2 hari raya. Allah sudah menggantikan hari raya yang selama ini kamu rayakan dengan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kemudian para ulama mengatakan, oh kalau begitu Rasulullah sepertinya ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengikuti tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Budaya mereka tidak boleh kita ikuti, walaupun hanya sekedar perayaan itu. Yang dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti menyerupakan satu kaum maka dia termasuk dalam kelompok mereka itu. Tetapi perayaan Idul Fitri pada masa itu, pada tahun pertama hijrah ini, itu belum dirayakan. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia katakan bahwa saya pernah mengikuti salat. Ibnu Abbas itu umurnya ketika Rasulullah masih hidup, saat Rasulullah meninggal dunia itu dia baru berumur kurang lebih 13 tahun. Jadi kalau pada tahun pertama hijrah umurnya masih umur SMP apa SD itu. Dia cerita bahwa saya dulu ikut salat Idul Fitri itu pada tahun kedua hijrah. Walaupun Rasulullah mengatakan bahwa kita sudah punya hari raya sendiri, Idul Adha dan Idul Fitri, tapi pelaksanaannya kalau Idul Fitri pada tahun kedua hijrah bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Karena itu kalau tidak ada Idul Fitri, kalau tidak ada saum Ramadan. Sebagaimana tidak ada Idul Adha, tidak ada Idul Adha kalau tidak ada wukuf di Arafah. Karena Idul Adha itu yang pelaksanaannya di para jamaah haji justru melontar jumrah dan seterusnya itu, yang oleh kita dirayakan dengan salat Id dan penyembelihan hewan kurban. Maka Idul Adha tidak ada riwayat yang jelas menyatakan bahwa pada tahun kedua itu juga diadakan Idul Adha. Tapi yang jelas Rasulullah melaksanakan ibadah haji baru pada tahun ke-10 Dzulhijjah. Tahun ke-10 Hijriah. Maaf, tahun ke-10 Hijriah. Karena ini terkaitnya dengan wukuf di Arafah tadi. Apakah perayaan Idul Adha juga dilakukan sejak tahun-tahun awal hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah? Apakah bersamaan dengan Idul Fitri? Itu belum kita temukan riwayat yang menjelaskan atau menyatakan seperti itu.
apalagi terkaitnya dengan wukuf di Arafah. Itu baru pada tahun ke-10 Hijrah. Tapi walaupun demikian, ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk saum hari Arafah, puasa hari Arafah. Nah, inilah yang menyebabkan beda silang pendapat di kalangan para ulama mengenai puasa kita ini. Puasa hari Arafah itu apakah ada hubungan dengan Idul Adha, atau puasa hari Arafah itu tidak ada hubungan dengan Idul Adha? Kalau ada hubungannya dengan Idul Adha, berarti kalau kita Idul Adhanya tanggal 10 Juli, ya, kita puasa Arafat tanggal berapa? 9 Juli. Itu tidak ada wukuf, sudah tidak ada di sana tuh. Mereka sudah mereka sudah lebaran. Ya, mereka sedang di Mina. Jamaah haji sudah berada di Mina. Tapi kalau kita puasanya tanggal 8 Juli, berarti sama dengan wukuf di Arafah. Paham itu ya? Iya. Pahamnya kok dua kali jawabnya. Karena ini kan angka, jadi kita harus hitungnya baik-baik gitu. Saya suka salah juga menyebutkan tadi. Gitu. Maka mana yang harus kita ikuti? Puasa Arafah sesuai dengan wukuf di Arafah, atau kita puasa Arafah tidak ada hubungan dengan wukuf? Nah, ini ada kaitan lagi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melarang puasa Arafah bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah. Berarti kan ada hubungan dengan wukuf. Ya. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sauma yaumi Arafah bi Arafah. Itu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Sahabat-sahabat, nah ini yang tadi. Kalau dikatakan bahwa puasa Arafah itu sudah dilakukan sebelum hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka tadi itu terkaitnya dengan nanti ru'yat. Ya. Kalau kita ru'yatnya lihat bulannya baru tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli yang ditetapkan itu kan sebetulnya bukan ru'yat hilal. Ru'yatnya itu tanggal 8 ru'yat dilakukan tanggal 29 Dzulqa'dah. Tanggal 29 Dzulqa'dah itu bertepatan dan tanggal kemarin. Ru'yat hilal untuk menentukan tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu pada hari apa? 2-3 hari yang lalu. Itu. Hari apa itu? Hari Rabu ya? Pengumuman di televisi itu hari apa? Hari Rabu atau hari Kamis? Hari Kamis ya. Hari Kamis itu kan baru isbat menyatakan bahwa kita di Indonesia tidak melihat bulan. Karena itu tidak kita puasa Arafah tidak berdasarkan ru'yat, tapi berdasarkan ikmal, menyempurnakan bulan Dzulqa'dah 30 hari. Karena cara menetapkan tanggal 1 Ramadan, ya, Ramadan dulu, itu berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu kalau melihat bulan, dan berbukalah kalau kamu melihat bulan. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30 Sya'ban. Kalau tidak terlihat bulan,
karena mendung, maka sempurnakan sajalah bulan Sya'ban jadi 30 hari. Yang kita praktekkan untuk Idul Adha ini adalah menggenapkan bulan Dzulqa'dah yang tadinya 29 hari menjadi 30 hari, sehingga tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu ya, bukan hari Jumat. Hari ini hari apa ini hari? Ini hari Sabtu. Berarti hari ini tanggal berapa ini? Dzulhijjahnya 3 apa 2? 2 bagian tadi itu. 2 Dzulhijjah. Oh. Hari ini 3 Dzulhijjah. Oh ya, ada ini. Hari ini tanggal 3 Dzulhijjah. Itu untuk kalender mana? Karena ada 2 kalender yang ada. Kalender Ummul Qura itu yang kalender Ummul Qura itu yang Idul Adhanya tanggal 9 Juli. Sama dan hisab Muhammadiyah. Kalau kalender kita juga banyaknya seperti itu. Tapi penetapan berdasarkan isbat dari Kementerian Agama itu kan 1 Dzulhijjah itu tanggal berapa Juli kemarin tuh? Ya. Tanggal 2 ya? Ya, karena itu hari ini tanggal 2 Dzulhijjah untuk penetapan tanggal 2 Juli, sedangkan penetapan yang itu hari ini tanggal 3 Dzulhijjah. Ya. Jadi hari ini ada 2 tanggal. 3 Dzulhijjah dengan 2 Dzulhijjah. Nah, jadi puasa Arafah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para jamaah haji. Dia ingin puasa di sana, ketika wukuf boleh tidak itu? Oh, Rasulullah melarang. Ketika Rasulullah sedang wukuf, itu para sahabat bertanya-tanya, berdebat. Rasulullah hari ini puasa apa enggak itu? Karena mereka tahu bahwa Rasulullah melarang. Pertama, karena mereka tahu bahwa puasa hari Arafah itu pahalanya luar biasa. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Nah, karena itu mereka bertanya-tanya apakah Rasulullah hari ini puasa atau tidak. Sementara ada berita lain bahwa Rasulullah melarang puasa bagi yang orang sedang wukuf. Ini hadis yang kedua. Tadi hadis yang bentuknya larangan. Hadis yang kedua ini tuh sahabat-sahabat tadi didengar oleh Siti Maimunah, salah seorang istri Rasulullah, itu juga Ummu Fadl. Saya lihat sahabat sedang pada berdebat tentang puasa atau tidak Rasulullah hari ini. Aku kirimkan segelas susu kambing, halib. Saat Rasulullah sedang wukuf, berdiri duduk di atas ontanya. Jadi wukufnya itu berdiri duduk di atas ontanya berdiri. Aku berikan susu segelas itu dan dia minum. Baru sahabat semuanya, oh, jadi kita kalau wukuf tidak boleh puasa. Karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau sudah masuk ini selalu saja ada pendapat yang boleh, karena larangan itu lebih mempertimbangkan orang wukuf kan harus sehat badannya. Ya, kalau dia karena gara-gara dia puasa lalu lemah badan, tidak, itu kan jadi wukufnya tidak maksimal, begitu kan? Karena itu bagi yang kuat boleh puasa, tapi itu pendapat bukan pendapat jumhur ulama. Ada pendapat yang seperti itu. Kenapa Rasulullah melarang? Itu dilihat dari segi hikmahnya. Oh, dilarangnya karena jamaah ini kan sedang wukuf. Itu.
Jadi itu tadi, karena pahalanya itu besar bagi orang-orang yang wukuf, bagi orang yang puasa pada hari Arafah. Nah, kita kan tidak wukuf di sana, kan itu kita disunahkan untuk puasa Arafah itu. Nah, lagi-lagi tanggal berapa ini? Yang tanggal 9 atau tanggal 10 Zulhijjahnya itu? Kalau wukufnya tanggal 8, artinya di saat itu jamaah sedang wukuf di sana. Kita saum. Berdasarkan hadis tadi bahwa saumu yaumi Arafah bi Arafah. Puasa hari Arafah itu adalah ketika jamaah wukuf di sana. walaupun Idul Adhanya 10. Itulah perdebatan terjadi situ. Jadi pendapat pertama itu mengatakan bahwa puasa hari Arafah itu pada saat atau apa? Pada hari. Sebab kalau saat kan kita hanya beda 4 jam. Wukufnya itu jam 12 mulai. Saat jam 12 mulai wukuf, kita sini sudah jam 4. Tapi kita mesti dapatkan kalau wukuf. Jam 4 siang kita di sini. Di sana jam 12. Kalau puasanya pada hari itu. Kalau yang puasa mengikuti penetapan kita di Indonesia, itu tadi berarti jamaah sudah ada di Mina. Lalu pertanyaan tadi, apakah dia puasa Arafahnya berdasarkan wukuf atau tidak? Ya, tidak. Itu dari dulu juga sudah disyariatkan puasa hari Arafah. Begitu. Kesimpulannya, kesimpulannya belum selesai ini kita sudah simpulkan. Kalau soal puasanya saja bisa disimpulkan tuh bahwa ya masing-masing sesuai dengan keyakinannya untuk. Kalau dia melaksanakan puasa hari Arafah itu sesuai dengan jamaah sedang wukuf di sana tanggal 8, maka itulah yang diyakini. Tapi kalau dia mengikuti ketetapan pemerintah bahwa tanggal 9 hari Arafah itu tanggal 8 Juli, tanggal 9 hari Arafah tanggal 8 Juli, nah itu jamaah sudah bubar di Arafah gitu. Dia sudah di Mekah. Nah, tapi puasanya itu bukan karena adanya wukuf di Arafah. Kan di media sosial tuh jadi kita wukuf di wukufnya bukan di Mekah, kita wukufnya di Nusantara katanya. Wukuf Nusantara. Karena di Indonesia nggak ada Arafah, ada ya? Ada nggak? Di puncak itu ada pesantren Al Arafah tuh. Padang Arafah itu hanya satu-satunya di Mekah. Jadi, nah karena itu ada yang begini, ya sudah kalau itu kita puasanya puasa Arafah. Kalau puasa tanggal berapa itu? Hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu bisa masuk situ. Itu. Yaitu hadisnya panjang, menyebutkan bahwa hari yang paling di mana amalan seseorang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yaitu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu 10 hari kan tuh. Para ulama termasuk Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin meletakkan bab tentang disunahkannya puasa pada 10 hari awal Dzulhijjah. Atas dasar hadis bahwa
amalan yang paling disukai oleh Allah dari sekian banyak amalan itu adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Mana itu hadisnya itu? Ada yang hafal hadisnya? Ya. Qila, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah kalau kita beramal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama, lebih disukai oleh Allah daripada kita berjihad di jalan Allah? Apa jawab Rasulullah? Iya. Walal jihad fi sabilillah, jawab Rasulullah, tidak termasuk. Jihad di jalan Allah pun tidak sama nilainya dengan kita beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji, kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk jihad fi sabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak pulang lagi, alias mati syahid kan tuh. Nah, itu amalan lebih tinggi. Karena itu para ulama ini membahas tentang surat Al-Fajr. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Demi fajar wal layalin ashr, dan demi 10 malam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 10 malam yang dimaksudkan ini ada 2 tafsir. Kedua-duanya bersumber dari Ibnu Abbas. Satu yang dimaksudkan 10 malam ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan dalam surat Al-Fajr dan walayalin ashr, malam-malam 10. Yang kedua bermakna 10 hari akhir Ramadan. Al-asrul awakhir min Ramadan. Tapi para ulama mengatakan mana di antara dua malam ini, 10 hari akhir Ramadan dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para ulama mengatakan bahwa kalau 10 hari akhir Ramadan memang istimewa. Rasulullah memberitakan kita untuk kita tingkatkan amal ibadah kita pada Asrul Awakhir dengan etikaf. Karena di situ ada satu malam yang kita ibadah di dalamnya nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan. Tapi para ulama mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini jangankan i'tikaf, ya, jangankan ibadah salat sunat di 10 hari terakhir itu, ini orang berjihad fisabilillah saja tidak sama, kecuali kalau dia mati syahid. Ya, sudah masuk waktu. Sudah. Belum. Ya, jadi kalau untuk puasa Arafah tidak usah ragu-ragu, semuanya insya Allah selama masih 10 Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 itu ya insya Allah itu masuk pada ibadah yang paling disukai oleh Allah, sehingga jihad pun masih di bawah itu.
صلاة القائمة محمد الوسيلة وبعث مقام محمود الذي بعثه إنك لا تخلف الميعاد. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sambil menunggu iqamat. Jadi setelah Saum Yaum Arafah yang tanggalnya tadi tanggal 9 Zulhijjah, maka tanggal 10 Zulhijjah itulah Idul Adha. Penetapan Idul Adha berbeda dengan penetapan puasa. Baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah. Ya. Karena itu, bila puasa sunnah, puasa Arafah sudah dilakukan, dijalankan oleh sahabat-sahabat sebelum Rasulullah melaksanakan ibadah haji, maka tentunya tidak berdasarkan pada ru'yatul hilal seperti puasa Ramadan. Karena itu para ulama mengatakan lebih pada menghitung hari. Nah, Rasulullah itu paling rajin menghitung hari terkait dengan masalah ibadah ini. Ya, diantaranya seperti dalam bulan Ramadan. Ini bulan Syaban tanggal berapa? 29. Oh, berarti ru'yat. Tapi kalau puasa-puasa sunnah, misalnya apa? Puasa Asyura ya. Atau puasa Senin Kamis kan tidak perlu pakai ru'yat. Senin Kamis. Ya. 3 hari pada setiap bulan. Nah, 3 hari tiap bulan. Itu perlu pakai ru'yat tidak tuh? Biasanya mereka menghitung saja, bulan ini sudah masuk. Apalagi puasa 3 hari setiap bulan itu kan boleh 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan, 3 hari di akhir bulan, atau 3 hari itu satu hari di awal, 1 hari di pertengahan, 1 hari di akhir. Itu menurut Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi yang jelas bahwa perintah untuk ru'yatul hilal itu menjadi kewajiban kaum muslimin terkaitnya dengan puasa Ramadan. Nah, apakah penetapan Idul Adha juga berdasarkan ru'yatul hilal atau tidak? Kalau berdasarkan ru'yatul hilal seperti Ramadan, maka terjadilah perbedaan pendapat tentang bedanya matla. Lahirlah 2 pendapat. Satu mengatakan bahwa bila bulan itu terlihat di satu negeri, maka seluruh negeri Islam yang mendengar berita itu wajib puasa pada hari itu, walaupun di negerinya mereka tidak melihat bulan. Itu pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa masing-masing negeri punya ru'yat sendiri-sendiri. Jadi ru'yat di Mekah tidak berlaku untuk kita di Indonesia kalau kita ikuti pendapat ini. Sekarang ini kan alam demokrasi ya. Biasanya suara terbanyak harus diikuti. Tapi kalau dalam hal ini kan kita, ini fakta sejarah, berabad-abad itu kita puasa Ramadan tidak berdasarkan pendapat jumhur ulama.
Kita puasa Ramadan itu berdasarkan pendapat minoritas yang mengatakan masing-masing negeri punya ru'yah sendiri-sendiri. Itu yang terjadi. Nah. Tapi zaman modern seperti sekarang ini, di mana wukuf di Arafah sudah kelihatan dengan mata di layar televisi, ya, maka orang mencoba untuk kenapa kita tidak puasanya serentak saja seperti sana itu. Tapi karena ini beda pendapat, jadi kembali lagi tadi bahwa masing-masing negeri punya ru'yah sendiri-sendiri. Namun penetapan Idul Adha itu ada sebuah hadis riwayat Abu Daud, nomornya berapa tadi? 2340, tapi sebetulnya 2338. Hadis riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa Amir Mekkah ketika dia berkhutbah hari Jumat, dia katakan Rasulullah telah berpesan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji ini, manasik haji, berdasarkan ru'yat yang kita lihat. Kalau kita tidak bisa meru'yat, maka apabila ada kesaksian dua orang yang adil, nah kita ikuti itu. Ini tentang penetapan Idul Adha, bukan puasanya. Tapi karena Idul Adha itu terkaitnya dengan wukuf di Arafah, maka akan terbawa di sini. Jadi kalau kita menetapkannya berdasarkan dalil tentang ru'yat bulan Ramadan, maka akan terjadi selalu beda pendapat. Masing-masing negeri punya ru'yah sendiri-sendiri, gitu. Tapi kalau kita berdasarkan hadis riwayat Abu Daud bahwa ru'yat untuk menentukan wukuf di Arafah, manasik haji ini adalah otoritas dari Amir Makkah, selesai sudah. Tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Itu. Kita tinggal nggak usah susah payah sidang isbat mengeluarkan biaya kan tuh. Udah aja kan tinggal pasang telinga. Sudah diumumkan belum ini? Ru'yat di Mekah. Sudah. Besok kita tanggal 1-nya jadi nanti begitu. Kita ikutin aja gitu. Ya. Ya. Tuh. Jadi itu jadi perdebatan juga kan tuh. Apakah ru'yatnya ini pakai ru'yat dalil puasa Ramadan atau ru'yatnya dalil ru'yat Mekah untuk menentukan manasik haji, ibadah haji. Itu. Dan sebetulnya tahun 1978 itu konferensi Islam internasional yang diadakan di Istanbul, Turki. Konferensi Islam internasional itu adalah sebuah organisasi Islam, OKI namanya, yang anggotanya Indonesia termasuk anggota, karena itu dihadiri selalu oleh Menteri Luar Negeri. Nggak tahu kalau sekarang ini. Kesepakatan mereka berdasarkan fatwa dari para ulama bahwa penentuan wukuf dan Idul Adha harus kita bersatu untuk mendengar dari ru'yat orang Makkah. Kesepakatan ini mestinya diikuti oleh semua negeri-negeri Islam termasuk kita Indonesia. Tapi kan tidak dilakukan ini kesepakatan ini. Itu semua negeri Islam. Jadi OKI itu semua organisasi Islam internasional yang pusatnya di Karachi, lain dari Rabita Alam Islami. Ya. Rabita Alam Islami mendukung fatwa dari Syekhul Azhar Mesir, termasuk juga beberapa yang lainnya, bahwa mestinya penetapan wukuf dan Idul Adha itu berdasarkan ru'yat ahli Mekah, bukan semua negeri punya ru'yat sendiri-sendiri gitu. Kecuali kalau ahli Mekah tidak bisa melihat bulan, maka boleh dia bertanya, apakah di Indonesia sudah melihat bulan belum? Belum, ya kalau itu kami tanya kepada yang lain saja gitu. Australia sudah melihat bulan
Belum. Sudah ya kita ikut itu. Tapi kan sudah terlihat oleh Mekah. Jarak Indonesia dan Jeddah dan Jakarta dan Jeddah ini kan 4 jam. Nah, artinya itu lebih mudah komunikasinya dibandingkan Ramadan ya. Ramadan kan malam itu. Walaupun Ramadan juga kalau jam 12-an itu sudah ada berita itu bahwa ru'yat sudah terlihat di satu negeri. Gitu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Jamaah Al-Falah ya. Kalau Jamaah Al-Falah kan bukan tidak tanya kepada saya gitu. Tanya kepada Amir Jamaah Al-Falah, pimpinan Jamaah Al-Falah gitu. Ya, jadi sudah ada kan ada 2 pendapat ini. Ya, tadi saya katakan bahwa ya kita amal sesuai dan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita lebih yakin bahwa mengikuti wukuf dan Idul Adhanya di Mekah, berarti kita sholat idnya tanggal 9 ya. Tapi kalau kita mau mengikuti isbatnya Kementerian Agama, maka sholat idnya kita di tanggal 10 Juli. Itu ya jawabannya. Ya, jadi kalau kami ditanya mau ikut yang mana, ya kita ikut yang wukufnya ru'yat Mekah gitu. Ya. Karena ru'yat Mekah wukufnya kan di Arafah. Kalau ru'yat kita di Indonesia wukufnya di di Nusantara. Ya. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Sepertinya perbedaan penerapan sama dengan perbedaan antara kita kunut pagi dengan tidak. Apakah memang demikian? Dan ini kan sudah nyata wukufnya di Arafah sana. Kok bisa dianalogkan sama dengan perbedaan itu hanya seperti antara kita kunut atau tidak kunut? Oh. Demikian. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Maksudnya pengamalannya. Kalau kunut kunut dan tidak kunut maksudnya. Ya itu jadi pilihan. Tapi kemudian kan kalau tidak kunut berarti ikut Muhammadiyah, begitu katanya. Kalau kunut berarti ikut begitu. Padahal tidak kan tuh. Kita ikuti satu pendapat itu berdasarkan dalil-dalil syar'i. Berdasarkan dalil-dalil syar'i, bukan berdasarkan tadi itu. Kalau sudah soal kunut atau tidak kunut nanti ke sana organisasinya. Ya. Kita lebih yakin bahwa tidak kunut itu yang lebih kuat, maka kita amalkan itu. Tapi ketika kita jadi makmum, kita ikuti juga orang yang baca kunut, kan imamnya baca kunut kan gitu. Nah sekarang Idul Adha, yaitu tadi 2 pilihan tadi, bahwa kita bisa tadi memilih salah satu di antara duanya, mau Idul Adhanya tanggal 9 Juli, maka itu bersamaan dengan jamaah sedang melontar jumrah, mereka sedang ada di Mekah. Itu kalau Idul Adha tanggal 9 Juli. Dan tanggal 8 Juli kita saum Arafah bersamaan dengan yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Sudah cukup itu ya? diulangi lagi. Ya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan kebingungan. Jadi kita
masalah-masalah seperti ini jangan sampai membuat adanya perpecahan dalam tubuh umat. Musuh-musuh itu paling senang kalau kita ini berpecah belah. Itu mulai dari persatuan dalam masjid sampai kepada persatuan secara internasional, sehingga kesepakatan ini sudah menjadi kesepakatan negara-negara anggota OKI tahun 78. Itu kalau setahu saya negara-negara Timur Tengah itu semuanya berpatokannya kepada ru'yat Mekah. Tapi kalau yang lainnya wallahu alam, saya tidak tahu. Yang jelas di negeri kita tidak ikut ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita cukupkan dengan sama membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.